Puji nama Tuhan, Shalom. Kita patut bersyukur dan memang seharusnya bersyukur karena memang Tuhan yang baik, yang luar biasa, yang senantiasa menyertai kita sekalian. Saudara yang saya kasih, mari kita akan lanjutkan akan perenungan kita pada minggu ini yang terambil dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang kelima. Injil Matius pasal 5 ayat yang kelima. Saya akan baca untuk saudara sekalian. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Puji nama Tuhan. Nah saudara, minggu-minggu lalu kita sudah diingatkan akan dua hal sebelumnya. Bagaimana dikatakan berbahagialah orang yang miskin. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Orang yang miskin artinya menyadari ia tidak punya apapun dalam dirinya selain Tuhan. Maka hanya mengandalkan dan berharap kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan atau sesuatu. Kata lain adalah petokos, ya, mendapatkan sedekah dari Tuhan. Yang kedua, saudara, kita diingatkan untuk terus mengucap syukur sekalipun berduka cita. Ada sesuatu yang terlepas, yang hilang, kesedihan yang tidak tergantikan apapun. Tetapi orang yang melekat kepada Tuhan, orang itu akan tetap dihiburkan oleh Tuhan. Nah, pada saat ini saudara dan saya diingatkan kembali, berbahagialah orang yang lemah lembut. Makarios, damai sejahtera, sukacita buat kita semua, ya, yang lemah lembut. Kata lemah lembut bukan berarti orang ini tidak punya daya, orang ini tidak punya kemampuan. Justru dari makna kata lemah lembut, orang ini memiliki kelebihan atau kekuatan yang sangat luar biasa. Orang lemah lembut bukan body language-nya, tetapi adalah sikap, karakter, tutur kata, dan semua perbuatannya menunjukkan kelemah lembutan yang dimaksud. Lemah lembut hanya ada dalam diri setiap orang yang sungguh-sungguh lahir baru, yang didiami oleh Roh Allah. Sebab Yesus sendiri berkata, belajarlah kepadaku yang lemah lembut dan yang rendah hati. Saudara, dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11 dikatakan demikian, ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku apa saudara? Lemah lembut dan rendah hati. Ya. Kalau Yesus Kristus yang lemah lembut dan rendah hati itu ada dalam diri saudara, maka sudah barang tentu setiap orang yang betul-betul berperangai sama seperti Tuhan, lemah lembut dan rendah hati, maka kepadanya dikatakan berbahagia. Sejahtera untuk orang yang lemah lembut, sukacita untuk orang yang lemah lembut. Lemah lembut dan kerendahan hati adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Orang yang lemah lembut pasti rendah hati. Orang yang rendah hati pasti lemah lembut. Sekali lagi saudara, kata lemah lembut bukan berarti orang itu tak berdaya. Justru lemah lembut itu mempunyai makna yang dahsyat, yang luar biasa. Yang pertama saudara, diingatkan kepada kita bahwa orang yang dari bahasa aslinya yang kata lemah lembut itu adalah praus, P-R-A-U-S, praus. Yang artinya adalah orang ini bisa marah kapan saja tapi pada posisi yang tepat, pada nilai-nilai yang benar, yang berlandaskan kepada kebenaran. Enggak asal marah. Jadi orang lemah lembut ini adalah orang yang bisa mengungkapkan sebuah kebenaran dengan sikap yang tegas. Ini kekuatan orang yang lemah lembut. Sekali lagi, orang yang lemah lembut bukan berarti nggak bisa marah.
Sebab di dalam diri kita ada pribadi Kristus Yesus, bukan? Yesus Kristus yang lemah lembut dan rendah hati, ya rela meninggalkan kemuliaannya untuk mengambil rupa sebagai seorang manusia, bahkan rela mati bagi manusia. Supaya saudara dan saya yang harusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Itu kerendahan hati yang luar biasa. Kelemah lembutan, ia tidak pernah marah dalam arti mengumbar hawa nafsu. Tapi kemarahannya adalah ketika ia melihat ketidakbenaran, ketidakadilan, atau nilai-nilai yang dilanggar, maka ia marah. Contohnya dalam Injil Matius pasal 21, saudara. Injil Matius pasal 21 tadi dikatakan di dalam pasal 11 ayat 29, belajarlah padaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Orang yang lemah lembut bukan berarti nggak bisa marah, bahkan bukan berarti nggak boleh marah. Tapi mari kita pelajari bagaimana Tuhan mengungkapkan kemarahannya. Pasal 21 Injil Matius ayat yang ke-12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ini gambar daripada kemarahan Yesus Tuhan kita. Karena rumah Allah, bait Allah dipakai untuk hal yang tidak semestinya. Karenanya saudara, kalau saudara dan saya juga sudah memahami bahwa diri kita, tubuh kita, hidup kita ini adalah bait roh Allah, rumah Allah, maka barang siapa yang hidupnya serampangan Allah gak suka. Maka kita mengenal istilah murka Allah. Kita mengenal ada kata-kata Tuhan marah, Tuhan menyatakan malapetaka, Tuhan mendatangkan bencana, Tuhan memberikan cambuk cemeti, Tuhan menghajar, memukul orang-orang yang dikasih. Sekali lagi saudara, ini adalah sebuah nilai bahwa orang yang lemah lembut boleh marah, bisa marah, tapi dengan parameter yang benar. Apa itu? Kebenaran dan keadilan yang hakiki. Yang gak boleh hanya marah karena mengumbar hawa nafsu. Marah karena kebencian, marah karena kekecewaan itu sangat berbeda yang dimaksudkan oleh firman Allah. Praus adalah orang yang bisa marah tetapi marah di saat yang tepat, pada posisi yang tepat dan benar. Tetapi saudara, yang kedua kata praus itu adalah berbicara tentang pribadi atau orang yang dikuasai, orang yang tunduk terhadap atau sepenuhnya kepada Tuhan. Praus, orang yang lemah lembut itu akan rendah hati. Orang yang rendah hati akan tunduk kepada pemilik otoritas. Maka saudara, kalau saudara dan saya boleh meneliti kehidupan kita. Kita kalau mengatakan rendah hati, belum tentu malah rendah hati. Orang rendah hati itu bukan ungkapan mulut. Tapi orang rendah hati itu adalah perilaku. Orang lain yang menilai, orang lain yang merasakan. Dan Tuhan yang menetapkan. Maka dari itu saudara, kata praus atau orang lemah lembut tadi adalah orang yang dikuasai. Kalau buat ilustrasi, kalau saudara punya binatang piaraan, segala apapun, kalau saudara latih dengan cermat, dengan baik, ya. Dan saya percaya kalau saudara sedang melatih tidak hanya cambuk dan cemeti atau pukulan yang diberikan, tapi selalu ada hadiah untuk apresiasi atau penghargaan atas apa yang dilakukannya. Maka terjadilah keseimbangan. Orang yang tunduk dalam Tuhan, pada Tuhan, maka orang itu akan tunduk kepada si pemilik otoritas. Praus, orang yang lemah lembut, mengerti benar apa yang menjadi keinginan Tuhan. Maka kepada saudara dan saya yang lemah lembut tadi, yang praus tadi, maka kita dididik secara luar biasa, dilatih oleh Tuhan secara luar biasa. Tapi juga diberikan apresiasi, penghargaan, bahkan apa yang disebut kebutuhan hidup dicukupkan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, apa yang harus kita ragukan? Kita gak pernah ada alasan untuk ragu akan kasih Allah yang besar. Allah yang luar biasa. Maka sekali lagi berbahagialah orang yang lemah lembut, bukan yang letoy.
bukan orang yang tak berdaya. Justru orang yang lemah lembut menunjukkan pribadi yang perkasa, yang luar biasa. Dia tidak pernah menyerah dalam perjalanan hidupnya. Orang yang lemah lembut adalah orang yang benar-benar mengerti apa yang harus ia buat dan lakukan. Sekali lagi saudara, dalam Alkitab juga diingatkan bagaimana Musa dikatakan adalah pribadi yang lemah lembut dari segala manusia yang ada. Dalam pasal 12 kitab Bilangan, di sana kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Pasal 12 kitab Bilangan ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Sangat apa? Lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lembut hatinya. Tapi mari kita belajar saudara. Musa yang lembut hatinya ketika ia melihat kebenaran terinjak. Ketika ia melihat sebangsannya teraniaya. Dia tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan kepada Mesir. Bahkan sekalipun ia lembut hatinya. Hidup sebagai pangeran, sebagai anak raja. Ia berani meninggalkan segala fasilitas karena ia mengerti kebenaran yang hakiki. Sekalipun dia harus menjadi pengembala atau penggembala domba. Tetapi sekali lagi, rancangan Allah tidak pernah gagal. Itu benar adanya. Maka Allah menetapkan secara luar biasa kepada Musa. Orang yang lembut hatinya bukan berarti kalahan. Tetapi dalam dirinya ada sesuatu yang luar biasa. Yang membakar jiwanya sehingga ia menjadi lembut hatinya. Ilustrasi yang sangat baik. 40 tahun dia menjadi pangeran besar. 40 tahun dia menjadi penggembala. Tetapi pada saat Allah akan memperlengkapi ia menjadi penyelamat umatnya. Untuk membebaskan orang Israel dari tanah perbudakan. Maka Allah berbicara secara langsung. Dan kita melihat saudara. Apa yang Tuhan buat. Ada semak duri. Sekali lagi semak duri. Yang dimana Allah memberikan satu ilustrasi yang luar biasa. Semak duri terbakar. Ada api menyala atasnya. Tapi semak durinya tidak terbakar. Orang yang lemah lembut di hadapan Allah, orang yang didiami oleh Allah dalam dirinya. Sekeras apapun, seburuk apapun hidupnya, ia akan dibaharui. Ia akan dibakar segala keakuannya. Hadirlah, tampillah sang penguasa. Maka semak duri itu gambaran bagaimana hidup manusia yang bagaikan duri yang menyakitkan. Ya. Siapa toh yang kena duri enggak bilang, aduh. Saya kok rasanya belum pernah dengar ya orang kena duri. Wow, puji Tuhan, enak banget. Enggak ada itu. Ya. Begitu cep itu langsung spontan, aduh. Betul? Tapi saya mau katakan, sebagaimana semak berduri, ada nyala api. Tapi semak itu tidak terbakar. Jadi saudara yang menjadi pribadi yang percaya Yesus Kristus. Dan ia tinggal diam di dalam diri saudara. Ia tidak akan membakar hidup saudara. Rancangan Allah tidak mencelakakan. Tapi kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saudara. Itu sebabnya saudara yang saya kasih Musa dilukiskan, diceritakan adalah pribadi yang lemah lembut atau yang sangat lembut hatinya. Saudara mau beranikah kita mengatakan bahwa Musa lebih baik daripada Yesus? Tentu jawabnya tidak. Tapi Yesus yang adalah lemah lembut dan rendah hati telah memberikan teladan yang luar biasa. Maka dari itu saudara saya mendalami, mempelajari ini. Istilahnya sebagai patron, ya, teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, yang diberikan oleh Musa. Yang dipersiapkan oleh Allah secara khusus untuk menjadi seorang penggembala. Bukankah Yesus Kristus adalah gembala agung?
Bukankah Musa adalah gembala jemaat untuk umat Israel? Maka saya harus banyak belajar. Bahkan Musa berani berkata, kalau engkau marah ya Tuhan kepada umatmu, lebih baik coret saja namaku daripada buku kehidupan. Ini menunjukkan orang yang lemah lembut itu bukan berarti tidak berdaya. Orang yang lemah lembut itu berarti adalah orang yang kalah. Tidak. Justru orang yang lemah lembut dengan kata praus tadi, orang ini bisa punya keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dia bisa tegas tanpa ada keraguan seperti Musa maupun Yesus Kristus di dunia. Maka dari itu saudara, KKS harus punya karakter seperti itu. Lemah lembut itu bukan perilaku atau perangai atau gaya, body language, bukan. Bukan seperti itu. Bukan juga, Bapak terima kasih. Bukan begitu. Ya, itu bukan lemah lembut yang dimaksudkan. Tapi lemah lembut yang dimaksudkan adalah satu pribadi, satu karakter, satu sikap yang sangat luar biasa. Dia tidak bisa marah asal, tapi dia bisa marah kapan saja pada posisi yang tepat dan benar. Yang kedua adalah orang yang lemah lembut adalah orang yang dikuasai atau yang tunduk sepenuhnya kepada Allah. Maka inilah orang yang akan memiliki bumi. Haleluya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya ini tertulis dengan sangat luar biasa di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal 37. Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah apa saudara? Yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ini praus ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri, mewarisi bumi. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi kata mewarisi bumi tadi ya beroleh yang dikatakan ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi, kata lain daripada diberkati. Ya. Diberkati, berharap penuh, praus, mengandalkan Tuhan sepenuh hati, maka akan dipelihara oleh Tuhan secara luar biasa. Jangan marah ngelihat orang berhasil, jangan marah ngelihat orang sukses, jangan marah bidang yang sama, pekerjaan sama, saudara kok rasanya sentik-sentik, gak pernah tumbuh-tumbuh, tapi orang itu baru tampil sudah langsung sukses. Jangan marah. Orang yang lemah lembut justru yang mampu menguasai diri. Amin. Kenapa ia mampu menguasai diri? Sebab di dalam dirinya ada roh Allah. Bukankah buah roh salah satunya adalah penguasaan diri? Orang yang rendah hati adalah orang yang didiami roh Allah. Orang yang rendah hati adalah orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang dicintai, yang dikasihi Tuhan. Apa yang diinginkan hatinya diberikan oleh Tuhan. Haleluya.
Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita patut bersyukur pada saat ini dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua. Ayat yang ke-25 menjadi natsnya, tetapi mari kita lihat ayat yang ke-23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan apa? Pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, lemah lembut, ya. Tetapi harus apa? Ramah, lemah lembut terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan apa? Lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Jadi kalau ada yang suka melawan, karmu terserah. Jangan. Kapan dia mengenal dan mengerti kebenaran? Ya, harus dengan lemah lembut. Maka orang yang didiami oleh Roh Allah, dia orang yang punya power. Dia orang yang punya kekuatan, kuasa, mampu mempengaruhi orang lain secara luar biasa. Sekali lagi, orang yang lemah lembut bukan berarti orang itu kalahan. Tapi justru orang yang lemah lembut yang dimaksudkan di dalam Matius pasal 5 ayat 5 tadi adalah pribadi yang luar biasa. Dan itulah KKS yang saya harapkan. Haleluya. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat 25 dalam 2 Timotius sangat luar biasa. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Sabar. Dan memang kalau ditinjau titik balik daripada peristiwa ini, memang saya pernah berujar. Rasanya capek ya, ngelihat perilaku kekristenan atau menghadapi proses pengembalaan. Diajak ngomong kok angele luar biasa. Tapi puji Tuhan, saya tidak pernah berkata, Pak Ketut ngapunten mbok bilih jenengan kersa mulai minggu depan enggak usah ibadah lagi, enggak pernah saya matur gitu. Ya. Mesti Pak Ketut tanya, loh ada apa toh Pak Egi kok enggak boleh ibadah? Pak Ketut ngeyel loh. Pak Ketut nek dijaomongan ra pernah mudeng-mudeng wis rasa ibadah wae. Ndak pernah. Seremberengkelenya jemaat seperti apapun perilakunya, seorang hamba Tuhan harus lemah lembut. Amin. Menuntun, membawa sehingga terjadi proses kelahiran baru, pertobatan. Maka firman Allah mengingatkan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas orang ngeyel dengan eyelan. Bertengkar pasti. Halo? Halo? Pasti bertengkar. Itu sebabnya kalau kita menjadi seorang anak Tuhan, kalau kita berhadapan dengan orang yang tipikalnya seperti itu, tenang, dengarkan baik-baik. Yakobus mengingatkan akan hal itu. Kita harus lambat untuk marah. Harus ngerem. Tapi ngerem dalam pengertian yang teologis benar, yang alkitabiah benar, bukan berarti ngempet terus dadi mangan ati, salah itu. Ngeremnya karena memahami bahwa orang ini belum paham tentang hidup. Saya cari celah, cari waktu, cari kesempatan. Oke, nanti kapan kita cari waktu, kita makan bersama baru kita bicara lagi. Nah itu keren. Kan ada kalimat, selamatkan jiwa berapapun harganya. Ya metu modal ngejak mangan ingkung ya ora apa-apa. Halo? Banyak cara bukan untuk menyelamatkan orang? Maka dari itu saudara, orang lemah lembut bukan orang kalahan. Orang lemah lembut adalah orang yang hebat. Orang yang lemah lembut adalah orang yang punya pribadi. Orang yang lemah lembut adalah mampu menjelaskan kebenaran dengan penuh kesabaran. Seperti Musa, saudara, adalah orang yang dikategorikan sangat lembut hatinya. Tidak ada manusia selembut hati Musa. Yang kedua, orang yang lemah lembut bukan berarti Allah terus meninggalkan ketika dia dianiaya.
Justru orang yang lemah lembut tulus benar-benar murni kehidupannya. Karena bukan tadi ngempet ya. Wes daripada prahoro tak empet. Wes daripada geger aku tak singalah. Itu salah. Harus penuh pemahaman. Orang lemah lembut mundur atau narik diri itu bukan karena daripada ribut. Bukan. Tapi kita mau mencari kesempatan. Tadi firman Allah mengatakan. Barangkali Allah memberi kesempatan untuk orang itu bertobat kan. Beri kesempatan. Ya kan. Oh senengannya mangan dawet, jak ngombe dawet, jak omong dawet iki enak loh, ya kan? Coba kalau kita teliti ya, kalau cuma dawet tok, gak ono santane, gak ono gulane, gak enak. Tapi nek gula tok lah tadi penyakit. Mangan santan tok mundak kolesterol. Tapi kalau menjadi satu kesatuan itu segernya luar biasa, ya katanya. Loh, saya ngerem soalnya. Nah saudara, kita lihat kembali. Apakah Musa yang lemah lembut tidak bisa marah? Saudara, dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-32. Kitab Keluaran pasal yang ke-32. Seperti Yesus bisa marah, maka Musa pun bisa marah. Ayat 19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang-orang menari-nari, maka apa saudara? Bangkitlah amarah Musa. Ia telah berpuasa di bukit di gunung Allah 40 hari 40 malam. Ia mendapatkan pewahyuan yang luar biasa yang disebut 2 loh batu. Di mana di dalamnya ada 10 hukum Allah. Allah yang menulis sendiri. Ini adalah starting daripada pelayanan daripada Musa. Bayar harga luar biasa. Turun dari gunung Allah. Setelah mendapatkan pewahyuan. Setelah mendapatkan kepercayaan yang luar biasa. Ia mendapati umatnya. Orang-orang Israel berperilaku yang tidak semestinya. Lembu digiring, patung lembu. Dia menari-nari mengikuti patung lembu berjalan. Ngamuk Musa. Artinya apa? Praus itu boleh marah, tapi marah pada tepatnya. Marah pada dasar yang benar, bukan dasar emosi. Ya kan? Bukan karena dipleroi terus marah. Bukan karena orang disopo terus marah. Itu bukan praus. Bukan lemah lembut. Tapi orang yang lemah lembut dipleroi, dia akan berkata, puji insya Allah. Harapan saya seperti itu. Ora disopo hale jane ya mudeng ya. Tapi nek dipleroi tenan lara ati jebule. Itu menunjukkan bahwa saudara sesungguhnya belum lemah lembut. Kayak dikai pitik sitok sing sikae kok dikai pitik loro. Waduh, lah kok aku malah gur sitok. Itu namanya belum lemah lembut. Kayak diundang kayak jabatan kok kayak ora diundang blas ora digawe apa-apa, itu belum lemah lembut, belum punya praus dalam hidupnya. Orang yang lemah lembut tidak pernah pusing dengan hal itu. Ajaran atau dasar yang Tuhan berikan buat KKS lewat hidup saya sangat luar biasa. Weljome. Dulos. Yang kedua, nggak usah klarifikasi. Yang ketiga, nggak usah minta apresiasi. Tuhan bela kok. Amin. Mari saudara kita lihat yang apa Tuhan buat dalam hidup seorang Musa. Pasal 12 kita bilangan tadi kembali. Kita lihat ya, perhatikan. Orang yang lemah lembut itu dibela Tuhan luar biasa. Kita pastikan dulu, saudara mau jadi orang yang lemah lembut? Saudara mau jadi orang yang lemah lembut? Punya kuasa loh. Punya kekuatan loh. Punya kemampuan. Tetapi sekali lagi saudara, kita belajar. Bagaimana Allah membela orang yang lemah lembut. Ini yang menjadi dasar untuk saudara dan saya nggak perlu ngumbar marah. Nggak perlu mengumbar daripada angkara murka kita sendiri. Tapi biar Tuhan yang beracara. Miriam serta Harun mengatai Musa. Ngonekke Musa. Berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya.
sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Ini Miriam dan Harun mengatakan seperti itu kepada Musa. Masa ya hanya Musa toh sing diajak ngomong. Loh kita ini ya diajak ngomong. Masa cuma Pak Hengki tok sing iso. Loh kita ini yo iso. Nah ini bahaya. Ini bahaya. Bahaya saudara. Karena setiap orang dipanggil secara khusus oleh Allah. Dan dalam panggilan secara khusus Allah memperlengkapi juga secara khusus karunia-Nya. Allah juga memperlengkapkan kuasanya secara khusus. Ada kuasa untuk semua, tapi ada yang pengecualian. Ada semua karunia, tapi ada karunia pengecualian. Karena memang itu otoritas yang Allah berikan. Perhatikan ketika Miriam dan Harun, saudara-saudara daripada Musa ini berbicara. Ayat berikutnya dikatakan, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Mereka bertiga nih ngomong, masa cuma Musa, Tuhan ya bisa kok ngomong sama kita. Kita juga dipakai sama Tuhan. Kedengaran sama Tuhan. Ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Mereka bertiga Tuhan berbicara. Musa, Harun, Miriam. Gitu kan. Wah itu nek zaman segitu dengar suara Tuhan gemeter sudah. Ya. Nah saudara apa yang dikatakan? Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Apa yang dikatakan Tuhan? Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukankah demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Ini Allah ngomong jelasin sama Harun dan Miriam. Aku nih ngomong-ngomong Mbak Musa hadap-hadapan muka dengan muka. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang. Bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Bahasa bebasnya cek sembrono nih awakmu iki. Cek wanine men kon iku. Mengata-ngatai hambaku Musa. Saya sedang tidak mengatakan orang yang ngomongin saya akan celaka. Enggak loh. Tapi firman ini mengingatkan saja. Ada kalimat lain, firman lain yang mengatakan jangan usik hamba yang diurapi, orang yang diurapi. Amin. Apa yang terjadi ketika Tuhan berbicara kepada Miriam dan Harun? Maaf. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka lalu pergilah ia. Murka Tuhan datang, Allah tinggalkan keduanya. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini dan yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Sebelumnya ngomong, masa cuma Musa? Sekarang dia tahu, Tuanku nyembah. Bacut, kena kusta. Bacut menderita, terlanjur. Maka dari itu saudara yang saya kasih, jangan kita menganggap enteng orang yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi seorang hamba. Jangan anggap enteng siapapun, maka saya tidak pernah menempatkan para PDM pun dengan perilaku yang salah. Dalam posisi yang sepertinya atau seharusnya yang memang dijabatnya. Karena pentabisan itu milik Allah. Penetapan itu milik Allah, bukan saya. Maka seorang yang mendapatkan jawatan atau jabatan ilahi harus paham
bahwa dalam diri saudara itu ada sesuatu yang luar biasa. Untuk apa? Menjaga kehidupan umat Allah. Sementara menjaga dirinya sendiri. Tetapi kalau saudara dan saya sebagai jemaat, mari kita perlakukan mereka yang dipercaya oleh Allah memimpin hidup kita dengan baik dan benar. Jangan sebentar ngomong, tuanku. Hari ini ada yang datang sama saya, Tuan Hengki. Ngapain gitu-gituan? Nggak perlu sama saya begitu ya. Ada nggak yang seperti itu ngalami kusta dulu baru datang lagi? Ada. Tapi saya katakan, sudah. Pokoknya yang lalu-lalu jangan buat lagi yang salah. Yuk bertobat, yuk lahir baru, hidup lagi dipimpin, hidup lagi dibimbing, hidup lagi sesuai dengan kelemah lembutan yang ada. Aman pasti hidupnya. Amin. Oleh sebab itu 2 hal tadi saya sampaikan. Orang yang lemah lembut bukan berarti kalahan. Orang yang lemah lembut bukan berarti gak bisa apa-apa. Tapi justru orang yang lemah lembut adalah pribadi yang luar biasa. Dan mereka memiliki bumi. Maka dari itu tadi dikatakan dalam kitab Mazmur. Memiliki negeri, memiliki bumi. Dalam pengertian teologisnya sederhananya diberkati Tuhan. Dalam pengertian yang letterlex yang paling gampang, kita memang akan mendiami bumi yang baru, langit yang baru, yaitu surga. Jadi orang yang lemah lembut, orang yang berani menyatakan kebenaran di dalam kehidupannya dengan tegas, tidak ragu-ragu, maka ia benar-benar yang memiliki surga. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pengajaran ini sangat luar biasa memberkati kita. Yang pertama kemarin minggu-minggu lalu dikatakan berbahagialah orang yang miskin. Yang kedua berbahagialah orang yang berduka cita. Sekarang kita diingatkan berbahagialah orang yang lemah lembut. Ya, karenanya sekali lagi saudara, jangan pernah kita merasa lemah karena kita muda. Tapi percayalah bahwa di dalam diri saudara ada pribadi yang dahsyat luar biasa. Muda rohani, muda umur, jangan pernah minder. Tetap saudara belajar dan rendah hati. Tuhan mencukupkan dan menambahkan terus kebajikan dan segala pengetahuan akan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada saat siang hari ini. Engkau telah mengajar kepada kami untuk lemah lembut. Ampuni kalau kami seringkali kasar, seringkali marah, seringkali kami bertengkar, berselisih. Ampuni Bapa, kami menyadari bahwa kami masih jauh dengan apa yang Tuhan harapkan, yaitu lemah lembut yang dimaksudkan. Biarlah saat ini kami benar-benar tunduk pada otoritas Allah. Kami boleh berani menyampaikan kebenaran dengan tidak pernah mengalami keraguan sedikit pun. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pengajaran yang Tuhan beri pada saat ini. Biarlah kami belajar dengan Tuhan Yesus, kami belajar dengan karakter Musa, dan kami boleh menjadi pribadi yang lemah lembut, sebagaimana Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Terpujilah namamu ya Bapa, kami bersyukur karenanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita siapkan